Ya, saya para akhwat ya, jangan terlalu untuk berbebas-bebasan, bermudah-mudahan untuk membangun komunikasi ya dengan akun-akun ataukah siapapun dia. Para akhwat mereka menghijabi diri mereka dengan hijab syar'i. Mereka lebih banyak di rumah mereka. Tapi jangan sampai pergaulannya itu terkadang lebih luas daripada orang wanita-wanita yang suka di luar. Ya, aktivitasnya di luar. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Jadi jangan sampai dengan hijab yang dipakai itu ya seakan-akan kita adalah wanita yang telah menghijabi segalanya. Tetapi ya semua akun-akun yang ada di Instagram ataukah di Facebook itu dihubungi semuanya. Ya, ini terkadang ada wanita-wanita yang dia tidak sabar. Atau ada wanita-wanita yang dia terkadang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menempuh jalan-jalan, ya ini sekarang umur saya sudah 23 tahun, kok belum ada yang melamar saya, kok belum ada yang ini saya. Akhirnya dia cari ke sana, dia cari ke sini, akhirnya dia merendahkan dirinya sendiri. Ya, hendaknya seseorang itu, apalagi seorang wanita, memuliakan dirinya. Iya, dia bermunajat kepada Allah, bukan dia curhat dengan akun ini, dengan akun itu yang nggak dikenal, yang majhul. Dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Bangun di sepertiga malam dia menangis, ya Allah, ya saya membutuhkan seseorang yang bisa mendampingi saya, suami saya, untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga saya. Allah, itu lebih baik. Ya, jadi jangan dia kirim CV ke sana, CV ke sini. Ya, hampir satu kota tahu semua tentang dia. Oh, panjangnya sekian. Ya, wanita itu orang yang mulia, telah dimuliakan dalam Islam. Jangan dia merendahkan dirinya dengan hal yang seperti ini. Dan juga orang laki-laki ketika CV-nya tersebar di mana-mana, dia sudah menganggap wanita nih, ya pandangan laki-laki pasti sudah minus kepada wanita tadi. Jadi dia muliakan dirinya, berdoa sama Allah, dia lakukan asbab-asbab ilahiyah, banyak beristighfar, ya banyak dia bersedekah, banyak beribadah, insya Allah jodohnya itu akan dia dapatkan. Ataupun kalau seandainya dia ingin mencari-cari orang yang memang dipercaya, ya orang bisa dipercaya, amanah dan lain sebagainya, yang bisa akan mencari jodoh untuk dirinya. Tapi kalau seandainya, wallahu alam, saya nggak tahu apakah ada fatwa ulama tentang biro jodoh, kemudian ada, saya nggak tahu sistemnya bagaimana. Cuman wallahu alam bisawab, kalau seandainya memang itu menjadi mudarat dan lain sebagainya, saya rasa ya lebih pantas untuk dijauhi. Ya mendingan kita hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya dia kenali orang yang memang bisa dia percaya, ya yang memang dia amanah. Ya misalnya dokter nih bisa lewat istri dokter nih, ada seorang akhwat, tolong carikan ya seorang ukhtun pengen mencari jodoh. Jadi nggak perlu lah mungkin dibuat ya apa istilahnya, biro ini biro itu. Saya rasa wallahu alam bisawab ya, kecuali kalau memang ada fatwa para ulama yang mengatakan boleh, dan kemudian bagaimana rinciannya, bagaimana sistem kerjanya, ya mungkin gitu akan memberikan kelapangan dada buat kita. Karena memang dampak yang terjadi itu ya mungkin seperti yang diketahui ya, wallahu a'lam bishawab.